Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Menurut setengah riwayat terdapat dalam banyak hadis keterangan mengenai kelebihan kalimah di atas. Kalimah ini juga masyhur dengan nama tasbih Fatimah karena baginda juga pernah mengajarkan kalimah ini kepada putrinya yang sangat dikasihi, Hazrat Fatimah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Oleh karena terdapat banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan bab ini, maka bab ini dibagikan kepada dua bagian. Bagian pertama mengandungi ayat-ayat Al-Quran dan bagian kedua mengandungi hadis-hadis Nabi. Bagian ini mengandungi ayat Al-Quran yang menyebut Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah menjadi satu kaidah bahwa satu perkara yang penting akan disebutkan dengan bersungguh-sungguh berulang-ulang kali dan akan disebutkan dengan berbagai-bagai cara supaya pemahaman tentangnya akan lebih sempurna. Begitu juga kalimah ini disebut dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara. Kalimah pertama ialah Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalimah ini adalah pengakuan yang tegas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala suci daripada segala keaiban, kekurangan dan kelemahan. Adakala ayat itu adalah perintah seperti hendaklah bertasbih kepada Allah, dan adakah sebagai perkabaran seperti malaikat dan makhluk-makhluk yang lain sentiasa bertasbih kepada Allah dan lain-lain lagi. Begitu juga kalimah ini, kalimah yang lain disebut dengan berbagai cara yang gaya agar disadari kepentingannya. Ayat pertama, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ucapan para malaikat tatkala umat manusia diciptakan, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Al-Baqarah ayat 30. Ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika para malaikat diuji berbanding dengan manusia, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 32. Ayat yang ketiga, Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Al-Imran ayat 41. Ayat keempat, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang bijak ialah sentiasa mengingati Allah dan memikirkan pada kejadian-kejadiannya, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Imran ayat 191. Ayat kelima, Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. An-Nisa ayat 131. Ayat yang keenam, Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Pada hari kiamat apabila baginda Isa alaihi salam disoal, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku kedua orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa-apa yang bukan hakku mengatakannya. Al-Maidah 116. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi daripada sifat-sifat yang mereka orang-orang kafir berikan. Al-An'am ayat 100.
فلما فَقَ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur dan Musa alaihissalam pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa alaihissalam sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku ialah orang yang pertama-tama beriman. Al-A'raf ayat 143. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat yang berdiri di sisi Tuhanmu tidaklah takabur dan sombong daripada menyembah Allah, dan mereka bertasbih kepadanya dan mereka hanya sujud kepadanya. Al-A'raf 206. Keterangan para ulama tasawuf mengatakan bahwa penafian terhadap takabur disebutkan pada permulaan yang ayat tersebut, sebelum kenyataan yang lain adalah untuk menerangkan bahwa lenyaplah takabur akan membawa kepada bersungguh-sungguh dalam ibadat. Takabur pula akan membawa kepada kekurangan dalam ibadat kepada Allah. Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan. Insyaallah. Allahumma shalli ala